Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Selamat malam untuk para santri putri pesantren Rusunawa Uniska Kediri ya. Untuk materi di Pondok Pesantren Rusunawa Uniska yaitu tentang akidah ataupun ilmu tauhid, dan ada yang perlu saya sampaikan bahwa kegiatan pesantren Rusunawa ini adalah merupakan kegiatan yang sifatnya wajib ya, karena sesuai dengan tujuan Uniska, yaitu untuk menciptakan karakter mahasiswa yang berkarakter agama. Artinya mahasiswa baru yang kuliah di Universitas Islam Kediri ini oleh yayasan, mahasiswa baru dituntut untuk bisa memahami tentang aswaja, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Baik, yang ada hubungannya dengan materi pada malam hari ini akan kami sampaikan bahwa tentang ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid ini adalah merupakan ilmu tentang ketuhanan. Ini sangat penting karena akidah adalah merupakan dasar ya agama Islam. Baik, akan sampaikan. Nama saya Huzaimah Al-Ansori, saya dosen di Fakultas Hukum Uniska Kediri dan dosen luar biasa di IAIN Kediri ya. Selain dosen, saya berprofesi sebagai advokat, lawyer atau penasihat hukum. Selain pendidikan formal, saya juga pernah menjadi santri di sebuah pondok pesantren, baik pondok pesantren Lirboyo ataupun pondok pesantren Salafiyah Mandar Kidul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pengertian ilmu tauhid itu apa? Ilmu tauhid itu adalah merupakan ilmu yang membahas segala kepercayaan keagamaan dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan, atau membahas tentang masalah ketuhanan ya. Ini kalau surat Al-Ikhlasnya itu Qul huwallahu ahad kan gitu ya. Dinamakan ilmu tauhid karena sebagian pembahasannya tentang menegaskan Allah atau Tuhan yang menjadi dasar ajaran Islam. Ilmu tauhid disebut juga ilmu aqaid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Tapi yang paling enak dikatakan oleh orang Jawa itu ya ilmu tauhid kan gitu. Ilmu tauhid itu ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita mengkaji ilmu tauhid, tujuannya agar kita memperoleh kepuasan batin ya. Keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita lahir, hidup di dunia ini, ketika manusia itu sudah baligh, sudah dewasa, tentunya mereka akan punya akal dan juga mampu untuk berpikir. Artinya dia akan merasakan, akan berpikir bahwa manusia itu yang menciptakan siapa, kemudian makhluk
Kalau bahasanya makhluk, semua yang ada di dunia adalah makhluk. Itu yang menciptakan siapa? Bumi, langit, bulan, itu siapa yang menciptakan? Tentunya manusia akan berpikir. Dan berpikirnya manusia itu namanya mencari Tuhan. Artinya manusia akan berpikir bahwa sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada yang membuat, pasti ada yang menciptakannya. Itu ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun ya, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berbahagia. Jadi dengan bekal takwa ini akan menjadikan kebahagiaan, kedamaian di dalam jiwa kita. Takwa artinya taat atau patuh pada petunjuk hidayah dan hukum Allah yang diajarkan oleh Rasulnya melalui Al-Quran dan hadisnya. Tujuan lain mempelajari ilmu tauhid adalah agar kita terhindar dari pengaruh akidah-akidah yang menyesatkan, yang sebenarnya hanya hasil pikiran atau kebudayaan semata-mata. Karena terkait dengan keyakinan ini terbukti bahwa umat Islam ini pecah menjadi 73 golongan ya. Menjadi 73 golongan. Dan semuanya sesat kecuali satu. Satu itu siapa? Yaitu adalah mereka yang selalu menjaga ajaran akidah yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian hukum mempelajari ilmu tauhid. Hukum mempelajari ilmu tauhid adalah fardu ain ya, bagi setiap orang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun hanya mengetahuinya dengan dalil-dalil globalnya saja. Adapun mempelajari ilmu tauhid dengan dalil-dalil secara terperinci, secara tafsili atau perinci, hukumnya adalah fardu kifayah. Yang jelas hukum mempelajari ilmu tauhid wajib hukumnya bagi orang mukallaf. Mukallaf itu berarti mereka sudah baligh, artinya sudah cakap hukum ya, sudah dewasa. Tapi mukallaf secara hukum Islam. Kalau secara undang-undang yang dikatakan cakap hukum itu kan kalau mereka sudah berumur 21 tahun gitu ya. Di bawah 21 tahun di dalam undang-undang perlindungan anak itu masih di bawah umur. Tapi kalau secara hukum Islam ketika dia sudah baligh ya, maka di situ ada kewajiban bagi mereka untuk mengkaji mempelajari ilmu tauhid. Bahkan ada kewajiban untuk melakukan sholat lima waktu. Hikmahnya apa? Hikmah mempelajari ilmu tauhid yaitu apabila ilmu tauhid sudah masuk dalam dan meresap ke dalam jiwa seseorang, maka akan tumbuhlah dalam jiwanya perasaan puas dan rela atas pemberian atau takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jiwa orang tersebut selalu tenang dan tentram. Ini ketika seorang muslim itu terkena atau tertimpa sebuah musibah, maka dia akan tenang. Karena apa? Semua terjadi itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu akidahnya tinggi. Selama akidah dan ilmu tauhidnya tinggi, apapun yang menjadi keputusan Allah, mereka akan rela dan ikhlas atas takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid akan memiliki harga diri dan mau menghargai orang lain sebab dia paham bahwa semua manusia itu sama derajatnya. Berasal dari satu keturunan, yang membedakan di antara mereka hanyalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah mempelajari ilmu tauhid adalah orang yang bertauhid memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Dia memandang semua manusia adalah saudara, tidak mau bertindak zalim terhadap sesama makhluk Allah, apalagi terhadap sesama manusia. Semua yang ada di bumi adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, semua orang mukallaf
baik laki-laki maupun perempuan semuanya wajib mengetahui 20 sifat yang pasti dimiliki oleh Allah dengan dalil-dalilnya. Menurut Sayyid Ahmad Al-Marzuki, beliau pengarang kitab Aqidatul Awam ya, disampaikan bahwa dalil dalam ilmu tauhid itu ada dua, yaitu dalil akli atau rasio, kemudian yang satunya adalah dalil nakli. Dalil akli itu adalah akal pikiran manusia, kalau dalil nakli itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Ini ada pembahasannya. Dalil akli ialah dalil akal, artinya dalil bukti yang dapat diterima oleh akal pikiran. Dalil akli ialah dalil yang berupa firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Allah itu ada atau wujud ya. Karena sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wadahniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Saya kira jenengan sudah hafal karena ini termasuk ilmu akidah dasar atau ilmu tauhid dasar. Sifat yang pertama dari sifat 20 itu, yang pertama adalah wujud. Allah itu wujud, ada. Dalilnya apa? Buktinya Allah wujud itu apa? Hadhil makhluqat. Bukti ataupun dalil akli bahwa Allah itu memiliki sifat wujud itu adalah adanya alam raya ini. Jelas kan? Jadi dengan adanya jenengan, kalian, adanya alam ini menunjukkan bahwa Allah itu wujud ataupun ada. Kemudian sedangkan dalil nakli ataupun dalil Al-Qur'annya jelas. Buktinya apa? Yaitu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Yang artinya Allah yang menciptakan langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya. Jadi Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma itu merupakan dalil ataupun bukti bahwa Allah itu telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa kewajiban seorang mukallaf ini wajib mengetahui sifat-sifat Allah ya. Bagi setiap orang mukallaf wajib mengetahui sifat-sifat Allah, termasuk sifat 20 atau 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat muhal bagi Allah, dan 1 sifat jaiz bagi Allah. Kalau sifat muhal itu merupakan kebalikan dari sifat wajib yang dimiliki oleh Allah. Kalau 1 sifat jaiz bagi Allah itu adalah fi'lu mumkinin au tarkuhu. Fi'lu mumkinin au tarkuhu. Itu masuk ke dalam sifat jaiz bagi Allah. Minggu depan ini akan kami ulangi lagi, akan kami kupas tuntas ya. Mudah-mudahan pembahasan ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Kemudian yang terakhir, selain kita wajib mengetahui sifat-sifat Allah, kita juga diharuskan untuk mengetahui sifat-sifat bagi Rasul ya. Itu salah itu. Jadi kewajiban mengetahui sifat-sifat Rasul bagi kita, diantaranya adalah 4 sifat wajib bagi Rasul ya, seperti sidik, amanah, fatonah, lah itu tabligh ya. Kalau 4 sifat muhal bagi Rasul itu merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul ya. Kemudian yang 1 sifat jaiz bagi Rasul itu adalah a'radul basariyah. A'radul basariyah. A'radul basariyah artinya Rasulullah juga seperti manusia ya. Artinya ya makan dan minum, menikah, dan ada hal-hal yang tidak layak untuk Rasul seperti sakit, epilepsi dan lain sebagainya. Jadi selama itu manusiawi, ya, menikah itu kan termasuk manusiawi ataupun a'radul basariyah. Itu adalah wenang atau jaiz bagi Rasul. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ini mengacu dari referensi kitab Aqidatul Awam. Mudah-mudahan kalian semua selama kuliah di
Uniska, Universitas Islam Kadiri, mulai